Oke, jadi sekarang kita akan bahas nih mengenai operator pengurut waktu, gitu ya. Nah, jadi operator pengurut waktu ketika beroperasi ke perkalian operator medan, perkalian tersebut akan diurutkan sedemikian sehingga operatornya itu bekerja sesuai urutan waktunya. Jadi, misalkan di sini T, operator pengurut waktu ketika bekerja pada perkalian Vx, Vy itu sama dengan T ketika bekerja pada Vy, Vx itu sama dengan bernilai Vx, Vy jika X0 itu lebih besar daripada Y0 dan Vy, Vx jika Y0 lebih besar daripada X0. Nah, operator pengurut waktu ketika bekerja pada perkalian dua operator medan itu memiliki bentuk seperti ini, di mana T ketika bekerja pada Vx, Vy sama dengan theta X0 minus Y0 Vx, Vy plus theta Y0 minus X0 Vy, Vx, di mana theta Xi, Xj itu adalah fungsi tangga, di mana theta Xi, Xj itu bernilai 1 jika Xi lebih besar daripada Xj dan bernilai 0 jika Xi kurang dari Xj. Nah, atau kalau kita representasikan dalam representasi integral, kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, jadi operator pengurut waktu ketika bekerja pada satu medan akan menghasilkan medan itu sendiri dan sama dengan operator medan itu ketika dilakukan pengurutan normal. Jadi T ketika bekerja pada Vx itu sama dengan Vx sama dengan Vx yang diurutkan normal. Nah, bentuk umum operator pengurut waktu ketika bekerja pada perkalian n operator kan sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya, seperti ini. Nah, kalau kita tinjau untuk N sama dengan 3 dan A-nya itu adalah operator medan, maka kita akan memiliki bentuk seperti ini. Jadi ini adalah kombinasi dari urutan perkalian gitu ya, urutan waktu yang mungkin gitu. Jadi perkalian operator medan di sini gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa perkalian di sini urutannya berbeda-beda. Nah, ini kita tinjau untuk semua permutasinya. Permutasi dari 3 operator medan itu ada 6 gitu ya. Nah, jadi T ketika bekerja pada Vx, Vy memiliki bentuk seperti ini. Nah, dengan teorema Wick untuk perkalian dua medan dan karena suku untuk boson, suku di dalam urutan normal itu tidak masalah ketika ditukar, maka kita bisa tuliskan Vx, Vy-nya dengan teorema Wick gitu ya, kita ganti menjadi Vx, Vy yang sudah diurutkan normal dikurangi minus I Gf plus dan juga ini G minus Gf minus gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan dan kita memiliki bentuk seperti ini. Jadi Vx, Vy yang diurutkan normal dan kita kumpulkan suku fungsi Green-nya seperti ini. Dan ini itu tidak lain definisi dari fungsi Green-Feynman I Gf X minus Y. Nah, fungsi Green-Feynman I Gf X minus Y kita tuliskan sebagai XY diikat atas gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu gimana cara menyebutnya. Ini kita katakan ikat atas gitu. Karena Vx, Vy ikat atas itu sama dengan IGF X minus Y. Nah, karena fungsi Green-Feynman bersifat simetri atau merupakan fungsi genap, maka urutan pasangan medan itu nggak penting. Jadi Vx, Vy ikat atas itu sama dengan Vy, Vx ikat atas. Nah, nilai ekspektasi dari perkalian operator yang diurutkan pada keadaan vakum itu adalah nilai ekspektasi T Vx, Vy itu sama dengan Vx, Vy ikat atas braket 00 karena di sini fungsi Green-Feynman itu nggak berpengaruh atau nggak bekerja pada keadaan vakum, sehingga kita akan dapatkan itu adalah IGF X minus Y. Nah, fungsi Green ini memenuhi persamaan Green-Gordon yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, sekarang kita tinjau jika T ketika bekerja pada Vx, dan itu nilainya itu sama dengan Vx yang diurutkan normal. Nah, kemudian T ketika bekerja pada Vx, Vy itu sama dengan Vx, Vy urut normal ditambah Vx, Vy ikat atas. Nah, jadi kita bisa membentuk operator pengurut waktu ketika bekerja pada operator
medan, perkalian operator medan, yang mana memiliki bentuk yang sama dengan operator pengurut normal. Kalau operator pengurut normal, kita tahu bahwa perkaliannya itu adalah ya hasil dari urutan normal ditambah dengan semua kombinasi ikat bawah gitu ya. Jadi ikat kurung yang ya pokoknya di bawah ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau diurutkan waktu itu adalah ikat atas. Fungsi green-nya itu fungsi Green-Feynman. Yang tadi fungsi Green-Feynman positif. Nah, jadi kita bisa generalisasikan untuk T Vx, Vy, Vz seperti ini dan T Vx, Vy, Vz, Vw gitu ya. Seperti ini. Nah, karena Vx, Vy ikat atas itu sama dengan Vy, Vx ikat atas, maka perkalian medan yang diurutkan terhadap waktu itu dapat dituliskan sebagai jumlahan semua kemungkinan urutan yang berbeda. Jadi kita hanya tuliskan yang berbeda saja, karena ketika kita tukarkan itu ternyata hasilnya sama, berbeda dengan yang urut normal tadi yang hasilnya berbeda. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kita tuliskan suku-suku yang sama saja. Kalau misalkan V3 dengan V1 itu kita nggak perlu tulis lagi karena sudah ada V1 dengan V3 nantinya ya. Begitu pula di sini V1 dengan V2, Vx2, maka kita nggak perlu lagi tuliskan Vx2, V1 gitu ya. Nah, relasi ini disebut sebagai teorema Wick untuk urutan waktu. Nah, karena nilai ekspektasi dari perkalian operator yang diurutkan normal 0, maka nilai ekspektasi dari perkalian operator yang diurutkan waktu itu hanya akan tidak 0 jika n-nya itu bernilai genap atau semua medan itu berpasangan. Ya kan? Karena setiap ada komponen ini, komponen V di sini itu nilai ekspektasinya akan 0. Jadi nilai ekspektasinya nggak 0 kalau semuanya itu berpasangan, karena kalau berpasangan maka nilai ekspektasinya itu sama dengan perkalian dari fungsi Green-Feynman dari pasangan tersebut gitu.